Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami untuk mencari tahu bagaimana kita bisa sebagai suatu bangsa, sebagai satu bangsa, benar-benar solider terhadap bencana. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan sosiolog Desi Indira Yasmin. Mbak Desi, selamat pagi. Pagi. Mbak Desi, kalau kita melihat di dalam sekian bencana alam, kita melihat bahwa rakyat kita sebetulnya masih sangat peduli satu sama lain. Tetapi beberapa waktu belakangan kita melihat ada saja ketika ada bencana terjadi, orang-orang yang senang menyebarkan berita bohong yang tujuannya ya pasti membuat orang panik, membuat orang khawatir. Terkait dengan gempa di Lombok, ada mulai muncul hoax bahwa akan ada muncul gempa yang jauh lebih besar lagi, akan ada tsunami lagi. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa gempa ini terjadi karena pejabat di Nusa Tenggara Barat yang beralih arah partainya atau dukungannya. Ini sebenarnya gejala apa di masyarakat kita, Mbak Desi? Ya, pertama sih sebenarnya ini salah satu hal yang penting kita waspadai ya. Artinya kita masyarakat tuh harus lebih kritis sebenarnya, bahwa untuk mendapatkan informasi itu harus dari sumber yang resmi. Itu penting untuk ditanamkan kembali. Terus kedua memang ya masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang sebenarnya kalau mau dibilang digital literasinya nggak semuanya sama gitu. Jadi makanya hoax ini bisa dengan mudah terterpa gitu. Masyarakat itu sebagian ya terpapar dengan mudah dengan berita-berita hoax. Itu dia penting untuk bisa sebenarnya mengklarifikasi. Terus kedua, masalahnya juga ya kejadian-kejadian belakangan, dan ini kita berada pada tahun politik dan lain sebagainya, itu juga bisa memicu gitu oknum-oknum untuk membangkitkan sentimen-sentimen yang salah sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya juga kita harus sebagai masyarakat itu harus kritis dan waspada. Kita tetap harus berpegang bahwa bencana ini adalah cobaan dan peristiwa alam yang sebenarnya harusnya membangkitkan kesadaran, kepedulian kita lagi sebagai satu keluarga besar gitu, keluarga besar Indonesia gitu. Bahkan masa internasional aja bisa peduli, masa kita di nasional ini tidak menunjukkan bahwa kita sebagai sebuah keluarga yang bahu-membahu, terutama pasca bencana ya, bagaimana kita membangun kembali Lombok ini gitu loh sebenarnya. Jadi menurun dan atau terganggu oleh aspek-aspek lain dalam kehidupan sosial kita, aspek politik kah, atau kepentingan kelompok, kepentingan pribadi. Kalau menurut saya itu sangat tidak baik untuk kemajuan masyarakat kita juga gitu. Mbak Desi, kalau Anda melihat kalau saya mengatakan antara skala 1 sampai 3 begitu, 1 paling buruk, 3 paling baik, seberapa bagus solidaritas kita sebagai anak bangsa terhadap saudara kita yang tertimpa bencana, Mbak? Sebenarnya kalau potensi kita ya masyarakat Indonesia, kita bagian dari masyarakat Asia, kita punya nilai, sebenarnya kita punya nilai gotong royong di setiap kelompok masyarakat. Sebenarnya potensi kita 3 gitu. Jadi paling maksimal sebenarnya dibandingkan masyarakat lain, mungkin kita itu termasuk yang paling kuat, social capitalnya kuat, solidaritas membahu itu udah bagian dari sejarah kita gitu ya. Dan itu sebenarnya potensinya 3 gitu. Makanya jangan sampai solidaritas itu malah digeser untuk solidaritas yang kelompok yang lebih kecil gitu. Mending kita solidaritas kalau bencana itu memang solidaritas sebagai bangsa yang lebih besar, sebagai bagian dari Indonesia gitu. Baik, terima kasih Mbak Desi sudah mencerahkan kita pagi ini di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Mbak Desi. Pagi. Ya, Bang Elman, terkait dengan gempa di Lombok, beredar lewat media sosial, Bang, mengatakan bahwa ini adalah hukuman Tuhan karena Gubernur Nusa Tenggara Barat beralih dukungan politik. Jadi ini adalah sesuatu yang terjadi karena seorang kepala daerah yang beralih dukungan politik, akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman gempa bumi. Ini kan pernyataan yang kalau saya pikir sama sekali tidak punya perasaan. Kok bisa seperti itu, Bang? Ya, itu yang kita harus ingatkan lagi ya. Jadi bencana alam itu dimanapun, itu bukan hukuman Tuhan. Itu ya memang fenomena alam. Nah,
ketika ada orang yang berprasangka seperti yang Bung Leo katakan tadi, nah inilah yang kita sangat sesalkan kan. Kita sesalkan karena apa? Ini kan tidak ada kaitan orang berpindah haluan politik dengan bencana alam. Iya. Orang pindah-pindah aja. Tapi kalau bencana alam itu memang itu sudah pasti akan terjadi kok. Tak terelakkan. Tidak terelakkan itu. Tinggal kita waspada saja kan gitu. Iya. Nah, maka itu saya ingatkan ya, terutama para orang-orang seperti ini ya. Orang seperti ini kan juga ada di kalangan politisi, ada juga kalangan masyarakat biasa, mungkin juga akademisi yang lain. Coba jangan lagi kau ulangi berpikir seperti ini. Malah saya harapkan semua elemen masyarakat ya, terutama mungkin partai-partai politik yang sekarang ini tahun politik kan. Betul. Coba kita kurangi dulu aktivitas politik kita. Kita yang tadinya kita gunakan untuk aktivitas politik, kita sisihkan sebagian besar, bahkan lebih banyak untuk memikirkan bagaimana meringankan masyarakat kita yang tertimpa bencana di Lombok ini. Bahkan mungkin nanti kalau ketika pendaftaran calon presiden dan wakil presiden juga ke KPU, udah biasa-biasa aja. Jangan nggak usah heboh, tidak usah pesta-pesta, tidak usah hura-hura. Ya datang aja ya satu mobil, daftarkan aja ke KPU. Ini kita daftarkan presiden dan wakil presiden dari kami. Ini presiden, jangan lalu membuat heboh, gegap-gempita Jakarta ini. Sementara di Lombok itu sekarang orang sedang menangis. Menangis karena dia kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan handai tolan, harta ludes, rumah roboh. Nah, coba kita pikirkan ke sana. Jadi jangan juga hanya memikirkan, wah kita harus menang, kita harus menang. Tolong tekan ini. Menang aja nanti. Tapi jangan juga seluruh kekuatan, seluruh pikiran hanya tertuju ke sini, lalu kita abai terhadap kesulitan teman-teman kita, sesama senasib satu bangsa, begitu. Terkait dengan tahun politik, tadi Bang Elman sudah sebutkan beberapa peristiwa sebelum ini, saya harapkan sih tahun ini tidak ada Bang. Tapi kita melihat setiap kali ada bencana, itu di tahun-tahun politik menjadi ajang dalam tanda petik pencitraan yang paling baik. Karena kemudian di lokasi bencana itu akan hadir, mungkin bantuannya jauh lebih sedikit daripada bendera partainya. Nah ini jangan-jangan bisa terjadi lagi, itu salah atau tidak Bang kalau ada orang memberikan bantuan seperti itu? Salah sih tidak. Tapi maksud saya kan gini, kalau ada partai politik manapun, atau dari masyarakat manapun, kalau mau bantu bencana alam seperti yang ada di Lombok ini, ya bantu aja. Tidak perlu dengan dari partai ini gitu. Exposure pemberitaan. Kasihan. Kasihan. Bantulah dengan segenap hatimu yang tulus gitu kan. Jadi jangan pamrih gitu kan. Jangan pamrih. Rakyat juga tahu. Saya sekarang yang ada di Lombok itu bukan rakyat yang sedang berpolitik, rakyat yang sedang menderita, rakyat yang perlu ditolong. Jadi mereka tidak memikirkan lagi ini capres, cawapres ini belum terbentuk, ini bukan, nggak ada urusan buat mereka sekarang. Sekarang bagaimana mereka bisa terbebas dari bencana alam ini? Bagaimana dia sekarang sedang meratapi, menangisi istrinya, suaminya, anaknya, handai tolannya yang meninggal dalam bencana. Ini yang sedang. Coba kita pikirkan ini. Jadi makanya saya minta, nanti udah 1-2 hari ini kan akan mendaftar capres sama cawapres. Saya minta daftarlah sesederhana mungkin. Tidak perlu dengan konvoi, arak-arakan. Sebagai bukti kepedulian sebagai coba kita lihat bangsa, ya. Coba saya nanti rakyat akan lihat empati enggak nih orang ini kepada rakyat ini. Jangan hanya di mulut aja. Tapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan gitu. Oke, kita akan lanjutkan lagi Bang Elman, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda.